Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Salam sehat untuk kalian semua. Hari ini kita akan membahas materi pluralitas masyarakat di Indonesia yang memuat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman masyarakatnya, sehingga disebut dengan negara yang bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Selain istilah pluralitas, kalian juga akan menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keanekaragaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak dan kultur artinya kebudayaan. Jadi, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Macam-macam pluralitas di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan pekerjaan. Perbedaan agama di Indonesia. Apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggal kalian? Pasti kalian mengamati banyak sekali perbedaan antar agama. Setiap agama memiliki tuntutan cara ibadah yang berbeda. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami, menghargai, dan bertoleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita harus mencampur adukan ajaran agama, tetapi kita saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain. Negara Indonesia mengakui adanya 7 agama. Yang pertama adalah agama Islam. Saat ini agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7. Umat Islam memiliki tempat ibadah yang bernama masjid dan memiliki hari besar yang dirayakan setiap tahunnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Maulid Nabi. Sedangkan untuk jumlah penganut agama Islam di Indonesia berjumlah 207 juta jiwa. Aceh, Gorontalo, dan Bengkulu adalah wilayah dengan pemeluk agama Islam terbanyak. Selanjutnya agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad ke-16. Umat Protestan memiliki tempat ibadah yang bernama gereja. Hari raya umat Kristen Protestan adalah Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, Kenaikan Isa Al-Masih, dan Jumat Agung. Jumlah penganut agama Kristen Protestan yaitu 16.500.000 jiwa. Papua adalah wilayah dengan pemeluk Kristen Protestan terbanyak. Selanjutnya agama Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Sama seperti Kristen Protestan, tempat ibadah umat Kristen Katolik adalah gereja. Dan hari rayanya adalah Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, Kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Jumat Agung. Sedangkan untuk jumlah penganut agama Kristen Katolik sedikit berbeda dari Kristen Protestan, yaitu 6.900.000 jiwa. Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan pemeluk agama Katolik terbesar di Indonesia. Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Upacara keagamaan pada umat Hindu yaitu Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Bhagarwasi, dan Hari Raya Saraswati.
umat Hindu beribadah di tempat yang bernama Pura dengan penganut berjumlah 4 juta jiwa. Seperti yang kita ketahui, pemeluk agama Hindu terbanyak di Indonesia adalah Bali. Yang kelima adalah agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Wihara adalah tempat ibadah umat Buddha, sedangkan upacara keagamaannya yaitu adalah Hari Raya Waisak, Hari Asda, Hari Kartina, dan Ulambana. Jumlah penganut agama Buddha yaitu 1.700.000 jiwa. Pemeluk agama Buddha terbanyak di Indonesia adalah di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Agama keenam yakni agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Umat Konghucu memiliki hari besar keagamaan, yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Sedangkan tempat ibadah umat Konghucu bernama Klenteng. Lalu untuk jumlah penganut yaitu 117.000 jiwa. Persebaran agama Konghucu terbesar di Indonesia yaitu Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Agama yang ketujuh adalah ajaran Taoisme. Agama atau aliran Taoisme merupakan sebuah aliran yang berasal dari Tionghoa. Agama ini masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Aliran Taoisme atau dikenal sebagai Tao memiliki perbedaan dengan agama Konghucu, walau sama-sama berasal dari Tionghoa. Perbedaan ini terletak pada pandangan terhadap manusia. Pada agama Konghucu percaya pada kekuatan manusia, sedangkan Taoisme percaya pada akal budi manusia. Selain ketujuh agama yang diakui, di Indonesia juga memiliki agama yang menganut kepercayaan para leluhur atau disebut aliran kepercayaan. Berikut merupakan beberapa aliran kepercayaan di Indonesia. Perbedaan budaya di Indonesia. Kalian pasti pernah mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari Sangsekerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya kekal. Budaya adalah salah satu ciri khas manusia yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat di Indonesia? Yang pertama adalah perbedaan lokasi. Coba kalian bandingkan bentuk rumah antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Kalimantan. Perbedaan alam di Jawa dan di Kalimantan menyebabkan adanya perbedaan bentuk kebudayaan, yaitu berupa rumah adat. Yang kedua adalah perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan, berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Sedangkan pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Selain kedua faktor tersebut, perbedaan budaya juga disebabkan oleh faktor lain seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Dengan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, keragaman budaya dapat diketahui melalui bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, dan upacara adat. Perbedaan suku bangsa di Indonesia.
Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Contoh suku terbesar yang ada di Indonesia adalah suku Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis, dan Melayu. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana interaksi antar suku bangsa di Indonesia? Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami, menghargai berbagai perbedaan yang ada. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Perbedaan pekerjaan di Indonesia. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Contoh pekerjaan pada sektor formal, yakni karyawan perusahaan, pegawai bank, pegawai pemerintah, dan guru. Sedangkan pada sektor non-formal adalah petani, buruh kerja, pedagang kaki lima, tukang bencak, dan tukang ojek. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut membuat bagi diri dan orang lain bermanfaat. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan satu sama lain. Adik-adik, keragaman budaya Indonesia sudah banyak diakui oleh dunia. UNESCO adalah organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui tentang kebudayaan Indonesia. Wayang adalah salah satu seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Wayang diakui sebagai warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur oleh UNESCO pada 7 November 2003. Pada bulan April tahun 2022 di Berkeley, Amerika Serikat, diadakan pertunjukan wayang kulit Tunggu Tunggorono yang bertempat di Universitas California. Pertunjukan wayang kulit ini disaksikan lebih dari 500 pengunjung dan dipimpin oleh Dalang Midianto. Lalu, apakah kalian tahu pertunjukan wayang Ki Mantep Sudarsono di Eropa sampai melakukan ekspor gedebok pisang dari Brazil karena beliau tidak mau perantara wayang diganti dengan yang lain. Hal ini sebagai bentuk menghargai budaya asli Indonesia. Gamelan adalah perpaduan beberapa alat musik yang sudah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi. Gamelan resmi dinyatakan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tanggal 15 Desember 2021. Di Missoula, Amerika Serikat telah dirayakan 20 tahun kelahiran kelompok gamelan di negara bagian Montana. Uniknya, komunitas gamelan tersebut diikuti juga oleh puluhan warga Amerika Serikat. Acara ini diselenggarakan di Universitas Montana pada tanggal 3 April 2022. Apakah kalian tahu salah satu game online terpopuler saat ini yaitu Mobile Legends menggunakan budaya sebagai salah satu sumber ide untuk permainan di dalamnya. Ini adalah dua hero Mobile Legends bernama Gatot-Kaca dan Kadita. Hero pada game online ini mengusung tema budaya Indonesia yaitu wayang dan dongeng rakyat Indonesia yaitu Nyi Roro Kidul. Adik-adik, tahukah kalian bahwa work
from home atau bekerja dari rumah yang selama pandemi COVID-19 dilakukan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1990-an. Di Amerika Serikat banyak negara bagian, pemerintah daerah, dan perusahaan sudah pernah menerapkan sistem bekerja jarak jauh atau dari rumah, seperti perusahaan Google juga sudah melakukan work from home dari tahun 1998. Adik-adik, sebagai generasi muda Indonesia, mari bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya agar nilai-nilai kebudayaan Indonesia tetap terjaga. Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus tetap semangat dalam belajar agar semua cita-cita kalian dapat tercapai. Sekian video pembelajaran materi pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan mari tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.